Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Sehat, Ustaz. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali di Sabtu pagi. Semoga Allah karuniakan keberkahan kepada kita sehingga Tadi cuma pintar. ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya insya Allah. Amin ya Bang. Oke, hari ini adalah hari pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 kita akan lanjutkan bahasan terakhir yaitu di halaman ini jauhan ini. Dars 5, betul, 4. Nanti satu dua kalau nggak salah Ustaz. Kenapa Bu? Halaman 32 kalau nggak salah Ustaz. 32 ya. Nah ini. Oh, tempo hari kita membahas tentang fiil, fa'il, dan maf'ul ya. Sambil review juga nih. Semoga yang lain juga segera menyusul. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti ada mubtada, ada khobar. Nah, kalau satu kalimat ada mubtada dan khobar itu berarti kalimatnya sudah kalimat sempurna. Tapi nanti bisa jadi ada bukan mubtada khobar, tapi adanya fiil dan fa'il. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting ada dua komponen tersebut ya, fiil dan fa'il. Itu kalimatnya sudah sempurna. Tapi nanti beberapa fiil itu membutuhkan objek. Ya, objek itu dalam bahasa Arab adalah maf'ul ya. Contohnya kata kerja. Jadi kata kerja nanti ada dua macam. Ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Dalam bahasa Indonesia contohnya misalkan yang tidak membutuhkan objek, saya mengantuk. Udah selesai. Kemudian saya lapar, saya haus, saya tidur. Tapi kalau yang butuh objek, contohnya misalkan makan, minum, membaca, menolong, dan lain-lain. Itu perlu objek. Makanya di sini contohnya qara'a at-talibu. Seorang siswa membaca. Nah, perlu objek nggak? Ya. Membaca apa? Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran. Begitu. Nanti ada istilahnya juga dalam bahasa Arab sebenarnya, tapi kita nggak belum menghadirkannya ya. Nanti saja. Ya, contoh lainnya yang perlu objek adalah kata ba ya menulis, kemudian fataha membuka, syariba minum. Nah, ini latihan di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita latihan secara lisan di latihan 4 dan jadi latihan di rumah juga ya, silakan dikerjakan. Yang latihan 5 belum ya, Bu? Belum Ustaz. Belum ya. Oke, masih ada ya cukup banyak latihan ya. 5 sekitar 5 atau 6 lagi. Kita kerjakan semua. Akmil al-jumal al-atiyah bikalimatin munasibatin wadbitha bisyakli. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang sesuai, kemudian diberikan syakl, yang berikan tanda baca. Ya, nomor satu, masih mau kasih contoh ya. Nomor satu, man fataha titik-titik. Nah, contohnya misalkan man fataha al-baba, man fataha an-nafizata.
Apalagi man fataha dukana bisa. Man fataha eh apa itu namanya? Ya dan lain-lain itu ya. Siapa yang membuka titik-titik? Oke, nomor dua, abjad ya. Silakan Bu Aci. Nomor dua. Ya Bu. Rosalat ukhti eh, al khomis al khomisa Al al khomisa. yang dimaksud kemeja ya. Iya. Nah, kalau kemeja berarti pakai kof. Al ko. Oh, kemeja. Pakai kof. Oh, komisun ya Ustaz ya, bukan Ya, komisun ya. bukan. Lupa. Oh iya benar, Mm-mm. komisun ya. Ya pakai kof dan sod akhirnya. Komisun. Betul. Berarti rosalat ukhti al-komiso. Al komiso bagus. Artinya Bu, Saudariku mencuci kemeja. mencuci kemeja betul ya. Oh, salah tuh mencuci. Betul. Sip. Lanjut. Kalau al khamis artinya apa? Pakai kho dan Oh, pakai sin. Al khamis. Kemarin ada Syekh namanya Syekh Al Khamis ya. Oh Allah alam. Nggak tahu kenapa dinamakan itu. Tapi Al Khamis itu ada artinya tersendiri. Apa nih? Hmm, hari Kamis bukan? Apa? Hari Kamis. Ah, betul, hari Kamis. Al-Khamis. Itu hari Kamis. Kalau kho-nya yang panjang, Al-Khamis itu artinya adalah yang kelima. Al-Khamis. Ya, next nomor nomor tiga ya. Silakan Bu Eki, silakan. Oh, ya. Ar-Rijalu ya Ustaz. Kalau Arijalu, jimnya panjang. Ah, ar-rajul ar-rajulu Rojulu. al-hayati Nah, ini kata baru ya. Ini Al-Hayyata. al-hayyata bil aso. Ya, bil aso, betul. Artinya apa ya Ustaz? Ini kan harus tahu dulu artinya memang. Kalau ar-rajulu apa artinya? Laki-laki. Laki-laki. Kalau al-hayyata, Hayyata hidup hmm, hidup. bukan. Itu al-hayyata. Ya, ya-nya panjang. Kalau al-hayyata bertasydid, ini artinya adalah ular. Oh, Ular ya. Bil aso. iya. B-nya Tongkat tentu ya. dengan aso. Tongkat ya Ustaz. Aso itu tongkat betul. Iya, aso. Tongkat. Kira-kira apa? Memukul. Memukul. Bisa. Mm-mm. Hmm, Berarti memukul apa ya? memukul belum ya? Memukul ada yang tahu? Belum. Coba Ustadz. Ya, daraba. Jadi borok dorobta. Ar-rajul. Laki-laki. Dorobtu Darabtu.
Hmm, betul nggak kira? Mengapa dorobtu? Doroba. Doroba. Ubah lagi. Jadi yang fix adalah Borobtu. yang fix, doro. Borobtu. Itu kan antum ya. Lupa Jadi Ustaz. ya yang betul adalah tadi doroba. Kira-kira kenapa doroba? Karena rojul. Dua. Karena rojul ya. Sebetulnya eh bisa 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 jadi dorobtu, tapi bukan arrojulu, bukan. Jadi bukan hanya melihat, oh ini orangnya satu, oh berarti doroba. Enggak hanya itu. Itu juga dipertimbangkan, tapi lihat di kalimatnya juga. Ya, di kalimatnya itu ada ar-rajulu dan ada al-hayyata. Contoh, kalau kita mengatakan betul saya memukul, berarti rojulnya sebagai apa nanti? Yang dipukul. Yang dipukul. Dipukul. Terus ularnya? Iya. Nah, ularnya belum masuk. Kecuali ada wau, saya mukul orang dan mukul ular. Di stok gitu. Di sini nggak ada wow. Jadi yang betul adalah rojulnya sebagai subjek, al-hayyatanya sebagai objek begitu. Bisa Ustadz dibalik ya, subjeknya ular. Dari segi bahasa bisa, tapi di kenyataannya nggak bisa kayaknya. Ya, di kenyataannya nggak bisa. Ya, next nomor 4 Bu EFGHI Bu Ica. Bentar ya Ustadz. Ini Yusuf ya Ustadz. Ya, Yusuf betul. Sama Kohwah. Ah, ya, Kohwah. Ah. Hmm, Yusuf. Kohwah tuh kan kopi ya Ustadz. Kopi betul. Kopi yang udah diseduh ya. Hmm, Kalau minum bahasa Arabnya apa ya? Oh, belum ini. Syariba. Syaribah. Oh iya. Syaribah. Syaribu, syaribu, Yusufu, Yusuful kahwatu. Coba. Kalau subjeknya siapa? Yusuf kan sebagai subjek. Ah, Yusuf sebagai subjek. Berarti Yusuf fathah kasih dhamma? Domah Ustadz. Dhamma betul. Yusufu betul. Terus notes keduanya adalah kata kerja lampau itu belakangnya fathah dia. Misalkan membuka, bahasa Arabnya apa? Fataha, Fathah. Kalau duduk, jalasa, nah berarti kalau minum karoba. syariba. Oh, Belakangnya aja yang syaribu. fathah. Kalau polanya bisa syariba, bisa nanti ada yang domah juga dan lain-lain. Ya tapi belakangnya ya bagian akhir katanya itu fathah. Contoh fathah haknya fathah. Syariba ba-nya fathah dan lain-lain. Ya. Sekali lagi Bu disempurnakan syariba Syariba Yusufu, syariba Yusufu kahwatu. qahwa sebagai Kahwah sebagai objek. objek kalau Kahwatu ya Ustaz. alqah Jadi syariba Yusufu kahwati. qahwa kenapa kasrah? Ada huruf jar Saya lihat yang di halaman 32 Ustaz. Itu objeknya tiga kan di kasroh. tiga dua. Oh iya, iya, iya Ustaz. Salah Ustaz. Eh, ya, harusnya di Fatah Ustaz. Fathah ini sama lagi kalimatnya hampir mirip. Ya,
Jadi syaroba, Syariba, Bu. syar, syariba Yusuful kahwata. Al-qahwata, ya betul. Artinya adalah Eh, Yusuf meminum kopi. Yusuf minum kopi. Sip, alhamdulillah. Nah, tadi Mas Yama sampaikan apa? Apa tadi kita bilang apa ya? Oh, al-qahwata. Al-qahwata itu eh, kopi yang sudah diseduh. Iya. Kopi siap Kenapa? minum. Kenapa? Kenapa? Kopi siap minum. Kopi siap minum. Heeh. Kenapa ada bahasa seperti itu? Karena nanti ada juga kopi yang belum diseduh. Istilahnya khusus. Ya, istilahnya khusus. Jadi biji kopi itu bukan kohwah. Kohwah itu yang udah siap minum. Ya, bentuknya cair gitu, liquid begitu. Next nomor 5 ya, Ibu Leli, silakan. Kataba, udah. Katabal mudarisu alal saburoti. Apa ya? Eh, Jawabannya adalah mau diri apa ya? Kata berarti menulis ya Ustaz. menulis, betul. Belum menulis, menulis Al-mudarrisu adalah mudaris guru, guru ya. Guru menulis titik-titik. menulis berajaran darsun, Bisa bisa berarti bahasa Arabnya dars darsun ya Ustaz ya. ah, Adarsu, coba ada dimasukin ke kalimat. katabal mudarrisul adarsu al saburoti. Oke, pelajaran tuh subjek, predikat, objek. Pelajaran keterangan ya Ustaz ya. Oh, Bu, belum, bukan, bukan. Keterangan sih. Belum, kita belum masuk ke keterangan belum. Objek Objek, kalau objek, fathah kasih doma, Bu. ya. Adarsa ya Ustadz ya. Adar saya. Sip, sip. Tabal Sekali. mudar itu adarsa alal saburoti. Anas sambu roti. Oke, sip, paham ya. Artinya udah tadi deh. Belum Ustadz. Belum ya, Eh, silakan. Tulis pelajaran di papan tulis. Ya, di papan tulis. Bagus. Nomor 6, silakan, Bu. Oh, udah ada yang lain yang bergabung ya. Ahlan, ahlan. Siapa tadi? Bu Windy ya, silakan. Akala sa'adu al-hubza. Ini Suad dan Suad Aswad. itu perempuan. Aswad perempuan ya. Akalat su'adu al-hubza. Al-khubza ya. Su'ad makan roti. Ya, sip, bagus, mantap. Ya, Suad itu perempuan ya. Su'ad perempuan Meskipun ya. Mas Yaman pribadi belum pernah di real life gitu ya ketemu orang namanya Suad belum. Cuman di teks-teks Arab ya itu dia muannats perempuan. Kalau laki-lakinya Saidun. Ya, ini Suad. Jadi dari Next. ininya ya, dari Ada A. kata kerjanya gitu. Kemudian juga belakangnya nggak bertanwin. Itu kan salah satu ciri nama perempuan ya. Ya. Begitu. Sip. Next ke yang belum ya. Bu Ajeng nampaknya izin dulu katanya. Ke Bu Happy berarti silakan. Alvan nomor berapa Ustadz? Berarti sekarang nomor 7. 7 ya. Hmm. Qara'tu al-kitaba. Alkitab. Saya membaca buku. Saya membaca buku sip. Alhamdulillah. Mantap.
Nomor 8. Kembali ke awal berarti. Silakan Bu Aci. Hmm, Apakah asami asami apa ya kamu itu kamu mendengar laki-laki itu belum hafal Ustadz yang dicontekan dulu. Nggak apa-apa, boleh. Kamu laki-laki. Bahasa Arabnya adalah Apa tuh? Samia tuh Tami itu saya. tuh Ustadz lebak-lebak nih. Catatannya hilang Ustadz. Atau pakai kata ganti yang terpisah dulu. Misalkan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Yang mana? Kamu laki-laki. Anta bukan Anta. asam Hmm. apakah kamu Hmm. anta sami'a al-adhanu ya salah anta sami'a Kalau Samia, dia. Kalau kamu, ya kan tadi mau terpisah Ustadz gimana ya. Em, enggak maksudnya terpisah itu buat patokan. Kalau dalam kalimat tetap harus digabung dalam bahasa Arab seperti itu. kamu itu Berarti anta kalau huwa Samia, kalau anta ya Sami'a. Sami tah. Anta sami'ta sami tah. berarti ah langsung asami'ta bisa ya Ustadz. Asami tah ya. Asami'ta al-adhana Ya al ya adzana. Hamzah Mm. ya Hamzah tuh Artinya al adzan apakah sebagai apa? Adzan. sebagai objek Objek berarti harus fathah al-adhana. fathah. Al adzana betul. Sip. Next. Artinya adalah Apakah kamu mendengar azan, wahai Hamzah? Wahai Hamzah. Naam. Enggak deh, enggak dijawab. Macam-macam malah nungguin. Oke, sip, bagus. Next, nomor 9. 9 Bu Eki lagi ya, silakan. Hmm, Fataha at-tajiru ad-dukana. Hmm, Pedagang membuka toko. sip, bagus. Next, 10 Bu eh, siapa di urutannya ya? Bu Ica ya, silakan. 10. 10. Ini teh Abdulabu min fasli ya Ustaz. Berarti bisa pakai kata tanya ya Ustaz. Hmm, Man Coba kalau pakai kata tanya gimana? man kharaja tulabu minal fasli. Artinya? Siapa mm, murid-murid yang keluar dari kelas? Hmm, Kalau begitu, hmm, man kharajat tullabu. Ini kurang tepat, Bu. Kalau pertanyaan yang ibu bikin itu nanti harus pakai ada kata tambah lagi. Cuma kita belum belajar. Ya mungkin pernah dengar atau pernah baca alladzi atau alladzina allati ya allati tattali'u. Kalau pakai itu bisa. Nanti kalimatnya gini. Manit tullabu alladzina kharaju minal fasli. Jadi agak agak panjang. Murid mana siapa murid yang keluar dari kelas gitu.
Nah, kalau di latihan ini sebetulnya kita menyantumkannya kata kerja aja, Hmm. ya atau objek. Jadi 3 poin aja tadi. Fiil, fa'il, maf'ul. Nah, kira-kira di nomor 10 yang perlu dicantumkan apa? Fiil, fa'il, atau maf'ul? Eh, nah, subjeknya Ustaz. Subjeknya. Kalau subjeknya harus dicari, Kok tulab subjek? sebagai apa, Bu? Kerja Ustaz. Kata kerja ya, berarti fiil Fi. ya. Oh. Boleh, Bu, silakan sambil ya. Hmm. Ini kan jamak ya Ustaz. Ini jamak betul. Jamak lampau. Mm-mm. Kharaj. Kharajna Ustaz. Kenapa? Kata kerjanya misalnya kata dasarnya khoroja. Kalau khoroja kan, Kharaja. Mm-mm. nah itu Ustaz masih bingung. Ini kan berarti harus pakai kata kerja untuk jamak lampau ya Ustaz. Ah, memang harusnya sih jamak, tapi di sini pakai tunggal betul kok, Bu. Sebetulnya ya, pakai Berarti tunggal betul. bisa bisa khoroja at-tullabu minal fasli. Minal fasli. Betul. Sip, paham lah. Kenapa? Ini Mas Ahmad coba jelaskan ya kenapanya. Jadi, Bu Ibu, untuk kata kerja itu kalau dia disimpan di depan, dia nanti apa namanya? Dia nanti nggak perlu diperhatikan jumlahnya berapa. Ya, makanya Mas Yama kalau bikin kalimat kata kerjanya selalu di depan supaya nggak pusing mikirin jumlahnya. Yang penting gendernya tepat. Ya, seperti tadi. Ini Mas Yama sambil cari kitab ya. Ada kitab yang nampaknya sih bermanfaat nih buat ibu-ibu ya. Cuma belum ketemu. Ya, jadi sekali lagi eh apa? Jadi kalau bikin kalimat dalam bahasa Arab itu predikat bisa di depan dan itu lebih memudahkan karena nggak memperhatikan jumlah. Kita masukin kharaja at-tullabu itu betul. Ya, itu betul. Kenapa? Karena predikatnya duluan. Kalau subjeknya duluan, contoh at-tullabu kharaja, itu yang salah. Ya, kalau misalkan subjeknya mau duluan, berarti at-tullabu kharaju gitu. Ya, ditambahkan wawu sukun. Nah, di sini alhamdulillahnya memang eh apa predikatnya atau kata kerjanya di depan, di awal. Ya, dan itu insya Allah lebih mudah. Ya. Kenapa kayak gitu, Ustadz? Itu nanti kembali ke bahasan mengenai jenis kalimat dalam bahasa Arab. Nah, tapi kita belum belajar ya. Kita belum belajar. Begitu. Oke, boleh. Ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Wah, ini bagus nih. Ini berarti Sebentar ya. polanya fathah, domah, fathah ya Ustaz. Gimana Bu? Sekali lagi, maaf. Polanya kalau untuk kalimat seperti ini berarti fathah, domah, fathah ya Ustaz. Fathah, dhamma, fathah. Iya, tapi nggak baku ya. Jadi jangan dihafalkan. Oh, polanya gini, 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 gini. Nggak, nggak baku. Kenapa? Karena bisa dipindah-pindah. Ya, bisa dipindah-pindah. Termasuk objek. Biasanya objek di mana? Di belakang. Objek biasanya belakangan ya. Subjek duluan, predikat
predikat duluan, tapi di suatu kondisi nanti bisa objek duluan nanti. Itu bisa. Nah, ini yang Mas Jamal maksud nih. Wow, latihannya banyak. Ini di buku silsilah ya. Tempo hari Mas Jamal coba bahas di sebuah kelas dan insya Allah bermanfaat nih untuk belajar domir. Ana tasalam tuh. Berarti ana sami itu. Ana korok tuh. Ana fatah tuh. Dan lain-lain. Nahnu tasalamna. Berarti eh, bisa nanti jalasna, fatahna, anta tasallamta, fatahta dan lain-lain. Ya, itu. Ini buku silsilah ya. Buku bagus juga, dipakai di berbagai macam ma'had, termasuk di Lipia ya, di Lipia Jakarta. Kalau nanti ada yang ke sana belajarnya pakai buku ini nanti. Kalau nggak rubah kurikulum gitu. Ya, ini nanti nampaknya perlu penguatan lagi terkait subjek, predikat dan objek ya. Oke, next latihan 6. Latihan 6, ij'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bihi wadbit akhirah. Jadikanlah setiap kata berikut menjadi objek, ya, menjadi maf'ul dan berikan harokat. Oke, boleh yang tahu, yang bisa jawab, ya silakan. Al-Qur'anu jadi objek. Contoh Al kalimatnya, oh, Koro. Qara'tu Al-Qur'an. selesai. Qara'tu Al-Qur'ana. Betul. Ya, at-tufahu. Fataha Fatahat tufaha. Tufah itu apa? Apel. Apa Apel. ya? Mm-mm. Akala tufaha. Kalau begitu betul, tapi siapa subjeknya? Dia, Ustaz, kan akala. Akala ya. Akala at-tufaha. Tapi biasanya memang kalau akala itu dia disebutin siapanya gitu. Kalau kayak tadi korok tu jelas saya. Ya, kalau fataha itu coba disebutkan misalkan Muhammadun, ya, akala Muhammadun at-tufaha gitu. Kalau eh, kalau fataha terus ad-darsu, Katabat ad-darsa. siapa katabatnya? Orangnya. Katabat Aisyah ad-darsa. Aisyah Katabat Aisyah tuh ad-darsa. ad-darsa, mantap. Al-qahwa tuh Syariba Yusuf al-qaf. pendek-pendek syariba. Syariba Yusufu al-qahwata. Yusufu, yu-nya pada syariba Yusufu gitu ya. Syariba Yusufu al-qahwata. Gitu ya. Terus al-babu, Fataha abi al-baba. fataha abi al-baba. Betul, mantap. Al-qamisu, Salat aminatu al-qahfu. Omisa. sekali lagi Bu. Gosalat aminatu al-komisa. Al-qamiso deh. Al-qamiso. Sip, bagus. Alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu? Boleh, silakan Bu Ibu. Bikin kalimat tuh menurut Mas seru ya. Karena kita bebas berekspresi. Yang penting bener aja. Ya, apa namanya, subjek, predikat, objeknya betul, harokatnya betul. Ya, tapi rekan teman sekelas Mas Jamal dulu kalau disuruh bikin kalimat pusing katanya. Nah, kenapa pusing? Karena kosakatanya belum dikuasai. Jadi kayak alkohwata, apa ya alkohwata? Nah, itu. Ya, gitu. Albabu apa ya? Gitu, bingung jadinya. Lanjut, Bu Ibu. Lanjut ya. Iya Ustaz.
Lanjut. Oke. Ta'amal al-mithalaini al-atiyaini. Perhatikanlah juga contoh berikut. Kita baca dulu. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. At-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Ilal ma'abi. Diubah menjadi dhahabat tullabu ilal mal'abi. Dhahabat tullabu ilal mal'abi. Contoh nomor 2. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. At-talibatu dhahabna ilal maktabati. Diubah menjadi dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Zahabat Dhahabat at-talibatu ilal maktabati. Maktabati. Oke. Coba kira-kira maksudnya apa ini? jika fiil dipindahkan ke depan maka zahaba aja gitu. Tadinya zahabu, kalau dipindah fiilnya ke depan maka bisa menggunakan zahaba saja Ustadz yang huwa, ya fiil huwa. Seperti yang Fiil tadi huwa. Ustadz bilang tadi. Bagus. Mumtaz Bu Windy, bagus. Nah, ini yang Mas Jamal sampaikan tadi ternyata dibahas di latihan 7 ya. Jadi kalau misalkan predikatnya dikedepankan, predikat itu kata kerja ya, kata kerjanya dikedepankan, maka kita nggak pusing memikirkan jumlahnya. Kita hanya memikirkan gendernya apa. Oh, gendernya laki-laki, zahaba. Oh, gendernya perempuan, berarti zahabat. Selesai. Ya. Jadi sederhana sebetulnya. Nah, ini namanya adalah jenis kalimat. Jadi dalam bahasa Arab itu ada huruf, ya hurufnya namanya huruf hijaiyah. Kemudian ada kata. Kata itu bahasa Arabnya adalah kalimah. Nah, kata itu bahasa Arabnya adalah kalimah. Ya. Jenis kata ada 3, isim, fi'il, dan harf. Isim itu adalah Kata benda, kata benda. Kalau fi'il, kata kerja, kalau harf, huruf. harf itu ya secara bahasa artinya huruf, tapi di sini maksudnya adalah kata bantu. Kata benda. Nanti ada huruf jar, ada huruf taukid, dan lain-lain. Nah, itu jenis kata. Ada 3. Jadi kalau nemu kata dalam bahasa Arab, pasti dia termasuk salah satu dari 3 jenis kata. Entah dia isim, entah dia fi'il, entah dia harf. Begitu. Kumpulan kata itu menjadi Pulangnya jadi kalimah. kalimat, bukan kalimah, kalimat. Dalam bahasa Indonesia kalimat. Karena kata bahasa Arabnya kalimah, kalimat apa dong? Kalimat itu, ntar kita tulis dulu. Kalimat itu bahasa Arabnya adalah salah. Jumlah. Jumlah. Jadi jangan disamain dengan bahasa Indonesia. Jumlah kan jumlah, Ustaz. Banyaknya, kuantitas bukan. Ini kita berbicara bahasa Arab. Jadi di bahasa Arab nanti ada huruf, ada kata, ada kalimat. Ya, kalau dari bahasa Arabnya itu harf. Harf itu huruf ya. Kemudian kalimah, kalimah itu kata. Dan terakhir jumlah, jumlah itu kalimat. Jumlah itu dalam bahasa Arab nanti ada 2. Ya, 1 jumlah boleh ditulis, boleh ya. Yang pertama adalah jumlah ismiyah. Ada satu lagi adalah jumlah fi'liyah. Ini yang apa namanya? Yang membuat Mas Jamal diterima qadarullah gitu ya. Adalah menjawab pertanyaan ini waktu itu. Diterima di PIA Jakarta ya. Jelaskan tentang jenis kalimat. Ada 2, ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah itu diambil dari kata isim. Berarti kalimat yang diawali oleh isim itu jumlah ismiyah. Kalau fi'liyah berarti diawali oleh Fi'il.
fi'il. Udah sederhana kayak begitu. Ustadz nggak ada jumlah yang diawali oleh harf. Ya, sebetulnya ada, ya. Tapi ada yang memasukkannya ke dalam jumlah ismiyah, ada yang memisahkannya, ada nama tersendiri. Jadi dalam bahasa Arab juga ada mazhabnya ya. Nah, kalau Mas Emma memilih yang jumlah itu terbagi menjadi dua, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Ada mazhab lain yang mengatakan jumlah itu ada tiga, ismiyah, fi'liyah, dan ada satu lagi. Ya. Nah, kalau kita lihat at-tullabu, kembali ke kalimatnya, at-tullabu zahabu ilal mal'abi. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ismiyah karena Karena isimnya di depan. diawali oleh isim. Isim yang di awal itu apa? Katanya. Kata apa yang ada di awal sehingga kita mengatakan ini jumlah ismiyah? At-talab. At-tulla, Tulab. at-tullabu. Kenapa kita tahu itu isim? Karena ada alif lam. Karena ada alif lam. Alif lam salah satu contoh dari eh, isim. Betul. Ya, berarti ini jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, maka nanti predikatnya harus disesuaikan jumlahnya. Jadi at-tullabu zahabu, ya, bukan zahaba tapi zahabu. Tapi kalau misalkan yang bawah diubah nih menjadi jumlah Fi'li. fi'liyah karena fi'ilnya ada di depan. Nah, kalau jumlah fi'liyah itu tidak perlu diubah atau disesuaikan jumlahnya, yang penting gendernya sama. Makanya zahaba at-tullabu. Yang sesuai dengan bahasa Indonesia adalah jumlah ismiyah. Makanya dikatakan di dalam bahasa Indonesia hanya ada jumlah ismiyah, hanya dikenal jumlah ismiyah. Saya makan apel, saya duluan, ismiyah. Saya naik mobil, saya duluan, berarti ismiyah. Bisa nggak kalau fiilnya di depan, kita bikin jumlah fi'liyah di bahasa Indonesia? Nggak bisa. Makan saya apel, nggak bisa. Biasanya saya makan apel. Jadi jumlah fi'liyah itu nggak ada di bahasa Indonesia, adanya di bahasa Arab. Dan jumlah fi'liyah itu lebih sederhana. Kenapa? Karena sekali lagi tidak melihat jumlahnya berapa. Yang penting gendernya sama, gendernya sesuai. Ada pertanyaan dulu, silakan. Makan belum makan. Kenapa? Ya, ada pertanyaan dulu, boleh silakan. Nggak ada. Ya, Mas Iman jelaskan ini supaya paham ya. Nah, ini penting juga kaitannya dengan jenis kalimat. Ada pertanyaan, boleh silakan. Atau sudah paham, insya Allah? Insya Allah. Sudah. Insya Allah aman ya. Oke, nah di sini ada latihannya nih. Latihan mengubah fi'il. Instruksinya adalah qaddim al-fi'la fi jumalil atiyah kama huwa muwaddahun fil mithal. Kedepankan fiil pada kalimat-kalimat berikut sebagaimana dijelaskan pada contoh. Di sini ada jumal, fil jumal, bukan jamal, hati-hati ya. Fil jumal, beda arti. Jumal itu jamak dari jumlah. Jumlah itu apa tadi? Kalimat. 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 Kalau kalimatnya banyak jadi jumal. Ya, oke. Fiilnya ke depannya sebagaimana pada contoh. Kita baca contohnya dulu. Nomor satu. Al-auladu syaribu al-qahwata. Al-auladu Syadu, syarabu, akwat. al-qahwa. Mm, Syaribal auladu al-qahwata.
Syariba. Syaribal auladu al-qahwata. Al-qahwata. Oke. Ngerti ini dengan Insya Allah. contoh? Insya Allah ngerti ya. Senang kali. Kenapa di contoh yang sebelah kanan itu syaribu ada waw sukun? Karena Karena banyak auladunya. Karena banyak waw sukun tuh maksudnya apa? Menunjukkan dia mereka laki-laki banyak, Ustaz. Mereka laki-laki banyak. Jadi syaribu itu hum ya. Wawunya itu hum, mewakili hum. Tapi humnya nggak disebut. Iya emang nggak disebut. Diwakili oleh waw sukun. Diubah menjadi syariba. Ya di sebelah kiri karena jumlah Fiil ya. fi'liyah. Gampang ya sebetulnya. Sederhana begitu. Yang penting kita tidak keliru dalam menentukan jenis katanya. Ini fi'il atau isim ya gitu. Supaya nggak keliru gimana caranya? Dipahami ciri-cirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, artinya harus diketahui. Syariba minum, minum ada pekerjaan. Oke, ya ada pekerjaan. Berarti dia kata kerja. Seperti itu. Nomor dua. Siapa tadi terakhir ya? Ica ya kalau nggak salah. Berarti Bu Leli silakan. Afwan Ustadz, saya ini dulu ke belakang dulu. Iya Nanti ya silakan. Berarti Bu Windy. Nah, Ustaz. An-nasu sami'u al-azana. Al-azana. Menjadi sama'an nasu al-azana. Ya, bukan sama tapi sami'a. Sami'a ya. Mm-mm. Sami'a. Sami'a an-nasu al-azana. Manusia mendengar azan. Manusia boleh, orang-orang boleh. Iya, atau dalam hal ini berarti ya orang-orang atau masyarakat gitu. Sami'a. Jadi syaribu kata dasarnya syariba. Sami'u kata dasarnya sami'a. Kalau kata bu, Kata ba. nah kata ba tidak dikenal katiba enggak. Ya, enggak dikenal katiba. Begitu. Next, Bu Happy silakan. Nomor 3 berarti ya. At-tullabu katabu al-ajwibah. Ya, ini sukun kan? Oh, at-tullabu katabu al-ajwibata. Katabat tullabu al-ajwibata. Mm-mm. Para murid menulis jawaban-jawabannya. Ya, menulis jawaban-jawabannya. Sip, alhamdulillah bagus. Nomor 4, kembali ke awal Bu Aci. At-talibatu dakhalnal fasla. Dakhalat dakhalat talibatu al-fas al-fasla. Dakhalat at-talibatu betul. Dakhalat at-talibatu al-fasla. Ya, artinya adalah Murid-murid perempuan dakhalat apa ya Ustaz? dakhalat. Dakhalat itu apa? Masuk. Masuk. Mm-mm. Murid-murid perempuan masuk kelas. Masuk ke kelas. Sip, alhamdulillah. Bagus. Lanjut nomor 5 Bu Eki ya. Silakan Bu Eki. Al-mudarrisuna kharaju min minal fasl minal fasula Mina. Apa ini? Mina. minal fusula Ada min. mi- minal fusuli Ya, minal fusuli betul.
Oh, jamak ya Ustaz ya. Jamak betul. Usul. Eh, para bu guru belum dirubah. Maaf. Kharajat al-mudarrisuna minal fusuli. Fusulin. Para ibu guru Sekali lagi. Al-mudarrisuna kan? para guru Para guru. keluar dari kelas. Keluar dari kelas. Kalau al-mudarrisuna laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Kenapa laki-laki? Jamak dari mudarrisun. Mudarris. Mudarrisun. Mudarris. Ya. Ya mudarrisuna. Una ya. Jadi una. Begitu. Sip, nomor 6 Bu Ica, silakan. Zumala'i roja'u min makkati. Ada maka gue Syarif. Iya, min makkata. Min makkata ya. Diubahnya berarti roja'a zumala'i min makkata. Teman-temanku pulang dari Mekah. Dari Mekah. Sip, bagus. Alhamdulillah. Next, nomor 7. Bu Leli sudah kembali? Sudah Ustadz. Sudah, silakan Bu. Akhwati Oh, ini gosalnal. kho-nya fathah Bu. Al-kho gitu. Oh ya. Al-kho. Kho-nya fathah. Akhwati. Kho-nya fathah. Al-kho gitu. Oh ya. Akhwati gosalnal. Awalnya bandingin akhwati gitu. Akhwati gosalnal khomsana. Bukan. Al-khumsoni. Al-khumsona. Al-khumsonu. Nani nu? Nu. Kenapa nu? Al-khumsana. Khumsana. Khumsana ini apa sih? Nani nu? Nah, Ustaz. Kenapa Nu. Kenapa nu? Apa ini? Kenapa nu? Kok lupa sih? Khomsanu. Ini mah kemeja ya Ustaz ya? Kemeja. Khomsuna. Yang pertama kan harus di ini objek. adalah ini bukan kom. Khomsanu. Ini domah ya. Ini domah, kofnya domah. Ustaz. Boleh, silakan Bu. Iya Ustaz. Jadi khumsonu Ustaz. Khumsona, fathah kasih domah. Afwan Ustaz berisik. Gak apa-apa, nggak masuk Bu, aman. Enggak ya. Jadi khumsonu ya Ustaz ya? Nani nu? Nu Ustaz. Kenapa nu? Dia objek. Objek domah Bu. Oh iya. Objek harusnya Objek khumson. Fathah. Oh. Jadi akhwati gosalnal khumson. Nah. Betul. Jadi gosalat akhwati al khumsuna. Komsun. Rubah lagi. Al.
Al-Qumsona. Al-Qumsona begitu. Sip. Al-Qumsona. Ya. Mm-mm. Begitu. Saudari, saudari perempuanku mencuci kemeja. Mencuci kemeja. Sip, bagus. Alhamdulillah. Next, Bu Windy. At-tijaru Bukan fatahu dong. at, Bukan tijar. at- tajir ya, at-tajaru Ustaz. Mm-mm. At-tajaru. Tajirun At, tunggalnya. ya, Jamaknya at-tajaru, bukan. at-tijaru. Bukan. Apa ya? Tujar. Kalau tolibun? Atu, ya atu. Tulabun. Jadi Ya, ini at-tujaru. Mm-mm. At-tujaru fatahu ad-dakakaini. Ada kakina. Ini jamak. Ad-dakina. Sekali lagi Bu dari awal. Ya. At-tajaru Bukan fatahu. at-tajar, bukan. At-tujaru ya apa Ustaz? Mm-mm. At-tujaru fatahu ad-dakakina. Ad-dakakina. Ya, artinya adalah Pedagang membuka toko-tokonya. membuka toko-tokonya sih. Ada kakin jamak dari dukan ya. Ya. Sip, Menjadi alhamdulillah. Oh, belum diganti ya. belum. Fatahat tujaru ad-dakakina. Sip, alhamdulillah. Terus ada kakinya jamak dari dukan. Jamak dari dukan. Next. 9, Bu Happy ya. Silakan. At-tabibatu dhahabna ilal mustashfa. Dhahabat ya. Dhahabat dhahabat tabibatu. Tobi, bacangin. Tobi. Ya. Dhahabat tabibatu ilal mustashfa. Ilal mustashfa. Para dokter pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit. Mustashfa, betul. 10 terakhir. Bentar. Habis Bu Happy itu siapa ya? Kak awal lagi ya, Bu Aci ya? 10. At-tullabu fahimud darsa. Menjadi fahama. Fahima. Ya. Fahimat tullabu ad-darsa. Ada saya. Artinya adalah? Murid-murid laki-laki paham pelajaran. Paham pelajarannya. Fahima. Ngerti. Siswa. Paham ya. Sip. Bagus Bu Aci. Alhamdulillah. Next. Udah ya, selesai. Ini kita sudah berlatih membuat kalimat menggunakan jumlah fi'aliyah ya. Jadi kita sudah paham bahwa kalau ada fi'il itu bisa jadi nanti ada maf'ul, ada objek. Ya, jadi nggak hanya fi'il dan fa'il saja, nggak subjek predikat saja, tapi harus ada objeknya. Kemudian kita sudah belajar juga mengconvert gitu ya dari yang awalnya jumlah ismiyah menjadi jumlah fi'liyah. Ya, udah masuk ke ranah kalimat nih. Harus lebih teliti lagi. Kemudian ini kenapa ini? Latihan apa ini? Ta'amal al-amthil al-atiyah. Oh ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Ini akan lebih unik lagi karena awalnya kalimatnya kalimat simplex gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya kalimat yang sederhana, sekarang agak sedikit kompleks. Nah, namanya kalimat kompleks. Khususnya perhatikan contoh-contoh berikut kita baca. Kharajat tullabu wa dhahabu. Kharajat tullabu wa dhahabu. Qara'at
tullabu wa katabu. Qara'at tullabu wa katabu. Akalan nasu wa syaribu. Akalan nasu wa syaribu. Oke, sip. Kita coba terjemahkan nomor 1. Kharajat tullabu wa dhahabu. Para siswa keluar dan pergi. Datang Dan enggak, Datang dan kharaja apa kharaja? keluar. Keluar, para siswa keluar dan Pergi. dhahabu. Lalu pergi mungkin. Dan pergi ya. Ya. Oke. Kenapa ini tiba-tiba muncul latihan seperti ini? Ya, Mas Emma juga tadi agak bertanya sedikit. Jawabannya adalah coba lihat. Kharajat tullabu ini jumlah apa? Fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena ada fi'li di depan. Karena diawali fi'il ya. Kalau ada bahasa Arab nanti istilahnya li'annaha mabdu'atun bifi'lin. Karena kalimat tersebut diawali oleh fi'il. Nah, kemudian Mas Ahmad tadi sebut ini adalah jumlah atau kalimat yang kompleks. Kenapa kompleks? Karena ada dua kalimat yang digabungkan menjadi satu. Ya, menggunakan konjungsi kalau dalam bahasa Indonesia. Contoh begini, saya makan dan kamu minum. Nah, awalnya itu dua kalimat. Saya makan. Satu, kamu minum. Dua kalimat. Digabung pakai dan. Saya makan dan kamu minum. Jadi kalimat kompleks namanya. Nah, di bahasa Arab juga bisa. Kharajat tullabu ini udah selesai kalimatnya. Ya. Udah ada subjek, udah ada predikat. Wadhahabu dan mereka pergi. Kenapa kita terjemahkannya mereka? Tahu dari mana? Karena ada wow. Karena ada waw sukun. Waw sukun itu mewakili Hum. mewakili hum atau mereka laki-laki. Jadi kalau disebutkannya lengkap, nanti jadi gini. Kharajat tullabu wa dhahabat tullabu. Tapi berulang-ulang dan bertele-tele kalau begini. Tullabnya disebut dua kali. Maka memang ya ini sama seperti dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita bikin kalimat kan Muhammad pergi ke pasar. Muhammad ingin membeli sayur. Muhammad sebutin lagi. Muhammadnya. Lebih bagus kalau Muhammadnya disebut sekali, kesana-sananya disebutnya dia. Muhammad pergi ke pasar. Dia, gitu. Ya. Nah, maka di sini juga digunakan ya. Waw sukunnya ini adalah kata ganti dari at-tullab. Ya. Dan ini contoh dari jumlah ismiyah. Jadi ada dua jumlah. Ada dua jenis jumlah ya, Ustadz. Dua jumlah. Dua jumlah tapi disadukan menjadi satu ya, dihubungkan dengan waw. Afwan, ini jadinya jumlah ismiyah atau fi'liyah yang kedua ya. Zahabu wa zahabu. Wa zahabu. Ismiyah atau fi'liyah nih ya? Bingung sendiri Mas ya. Wa tullabu zahabu wa zahabu. Wallahu alam ya. Yang jelas ini dua kalimat ya digabungkan ya. At-tullabnya tidak diulang tapi diganti dengan waw sukun. Next, yang kedua diterjemahkan qara'at tullabu wa katabu. Murid-murid membaca dan menulis. Dan menulis. Akalan nasu wa syaribu. Orang-orang makan dan minum. Apa? Orang-orang? Makan dan minum. Makan dan minum. Sip, alhamdulillah. Ada pertanyaan dulu? Boleh, silakan. Kalau kalau jumlah fi'liyah itu fi'ilnya bisa dua atau hanya satu, Ustadz? Maksudnya kalau ini kan ada kharajat tullabu wa dhahabu. Kalau dhahabunya dikedepankan jadi ada dua gitu, apakah dia bisa jadi mufrad juga atau harus menunjukkan jamaknya?
Misalnya khoroja wa dhahaba at-tullabu. Atau khoroja wa dhahabu at-tullabu. Misalnya bisa dikedepankan Oh, gitu. oh ya ya ya. Jadi kata kerjanya dikedepanin dua-duanya gitu ya. Ya, Iya. jadi nggak usah pakai itu gitu. Sama sih sebetulnya. Nggak bisa kalau misalkan yang satunya kharaja, yang satunya zahabu misalnya nggak bisa. Domirnya harus Hmm. sepaket. Ya, Tapi bisa maksudnya ya Ustaz. kalau ya bisa bisa. Maksudnya kalau subjek yang dimaksudnya satu, kata kerjanya harus sama. Kata Hmm. kerjanya harus sama. Ini sebetulnya sama ini kata kerjanya, cuma beda jenis kalimat. Yang pertama itu kan kharajat tullabu. Kenapa kharaja? Karena jumlah fi'liyah. Iya. Kalau zahabu itu jumlah ismiyah. Begitu. Hmm. Ya. Kalau Ini ada dikedepanin bisa contohnya Ustaz, nggak, misal. Ustaz? Misal akala wa syariba at-tullabu. Bisa. Hmm. Bisa kayak gitu. Ya. Meskipun dalam prakteknya kalau pakai wa ya, itu di satu waktu gitu. Kalau pakai summa ada jeda waktu dan lain-lain. Tapi bisa, bisa sebetulnya bisa. Bahkan kalau ini ya, kalau apa di bahasa Indonesia itu kan kadang dua kata tuh diterjemahkannya sama gitu ya, sama-sama itu gitu. Hmm. Seperti ada dan jalasa. Itu sama-sama duduk. Tapi sebenarnya kalau dari sudut pandang bahasa Arab itu ada bedanya gitu. Bukan duduk di bahasa Indonesia. Kalau kata guru kami, bahasa Indonesia tuh miskin, nggak bisa jadi wadah yang pas buat bahasa Arab. Jadi kalau diilustrasikan tuh luber nanti. Ya, kayak ember diisi air yang banyak, kan luber tuh. Banyak yang nggak ketampung sama bahasa Indonesia. Nah, seringkali ketika dalam kitab gitu ya, atau dalam ungkapan para ulama, ketika ngomong tuh sebetulnya artinya sama. Fiil ya, fiil, 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 fiil. Tapi sebetulnya terjemahannya sama gitu ya dalam bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi di bahasa Arabnya sebenarnya beda. Nah, dan itu ditambahkan waw, yang penting tuh seragam. Ya, seragam tuh misalkan eh apa akala wasyariba. Kalau subjeknya sama, ya itu berarti sama. Cuman kalau tadi diubah ya, kayak kata Bu Happy kan bisa nggak Ustaz kalau dikedepanin gitu. Bisa, bisa aja. Ya kharaja wa dhahaba at-tullabu. Tapi jadinya cuma satu kalimat dengan dua kata kerja. Hmm. Ya, kalau para siswa keluar dan pergi. Kalau begini, ini dua kalimat digabungkan jadi satu. Ya, kalimat pertama Hmm. siswa keluar, kalimat kedua siswa pergi. Nah, digabungin pakai dan. Gitu. Dua-duanya bisa. Ya, jadi sekali lagi, makanya tadi Mas Yama sampaikan kalau polanya jangan dihafal ya. Maksudnya doma fathah, enggak gitu. Karena Hmm. bahasa tuh sangat-sangat dinamis ya. Khawatirnya kita hafalin pola gitu, pas dimasukin ke contoh kalimat ketika ngobrol nggak pas gitu. Karena memang fleksibel gitu ya, apa dinamis. Termasuk tadi ya, bisa kharaja wa dhahabatullah, bisa kharajatullah wa dhahabu bisa dan lain sebagainya. Ada lagi pertanyaan, boleh silakan. Afan, Ustadz, mungkin kalau misalnya Mhm. kalimat seperti ini tuh adalah kalimat yang kata kerjanya dilakukan secara berurutan apa Ustadz? Misalnya tadi ini atulabu keluar dan kayak yang misalnya makan dan minum, makan terus minum Mhm. gitu ya. Jadi bukan yang sekaligus gitu. Bukan sekaligus iya. Kalau bentukannya gini iya. Kalau bentukannya akala wa syariba, itu bareng. Kalau akalan nasu wa syaribu itu berurutan. Ya, contohnya ini sebetulnya sih contohnya isim ya. Tapi masuk sebetulnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Innallaha jami'ul munafiqina wal... Apa sih? Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Nanti tolong dicek lagi ayatnya ya, takut salah. Yang jelas maknanya adalah
Allah memasukkan, ya, mengumpulkan orang yang munafik dan orang kafir fi nari jahannam, di dalam neraka jahanam, jami'ah, semuanya, enggak tersisa. Yang disebut duluan adalah munafik, berarti yang dimasukin duluan itu adalah orang munafik, baru orang kafir. Tuh, padahal lafaznya wow, gitu. Ya, yang disebut duluan. Begitu. Nanti dalam sastra tuh ada at-taqdimu ma haqquhu takhir. Ya, mengedepankan sesuatu yang sebetulnya harusnya tuh di belakang. Contoh ya itu iya karena budu, ya. Mas sering disebutkan. Harusnya tuh na'budu iya kak. Wa nasta'inu iya kak. Kami menyembah hanya kepadamu, tapi dikedepanin iya kanya. Dikedepanin. Bisa seperti itu dalam bahasa Arab. Ada lagi? Boleh, silakan. Aman ya? Ya. Bagus-bagus pertanyaannya. Next. Nah, Ustadz, tapi kok ini seolah nggak seragam ya, padahal subjeknya sama. Yang satu khoraja, yang satu zahabu. Harusnya kan khoraja, khoraja. Yang satu qara'a, yang satu katabu. Yang satu akala, yang satu syaribu. Nah, ini adalah karena perbedaan jenis kalimat. Kalau yang kharajatul labu tidak melihat jumlah pelakunya, maka ini jumlah fi'liyah. Yang sebelah sini ini jumlah ismiyah. Begitu. Ya, jelas Bu Ibu? Insya Allah. Ya, insya Allah Ustaz. Insya Allah ya. Insyaallah Ustaz. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Afwan wa iyaki. Kita lanjut, masih ada waktu nih ya. Mungkin target kita tuntaskan latihan di bab 5 ya. Pertemuan pekan depan insya Allah di bab 6. Bab 6 apa nih kira-kira ya? Masih tentang fiil juga. Memang fiil diubek-ubek ya di jilid 2 sampai jenis fiil nanti dijelaskan di bab 20-an, 20-30. Next, kawin jumalan. Nah, ada jumal lagi. Ini ya, diingat-ingat ya. Jumal itu jamak dari jumlah. Jumlah itu kalimat. Jumal berarti kalimat-kalimat. Buatlah kalimat-kalimat seperti ini. Ya. Seperti ininya mana ini? Mithla hadhihi musta'milan al-fi'laini al-waridaini fi kulli tamrinin wa musta'inan bil kalimat allati bainal qausain. Ya, buatlah kalimat seperti ini. Oh, seperti ini maksudnya seperti contoh di atas tadi ya. Oh iya. Nah, kirain terpisah nih, ternyata nyambung. Menggunakan dua fiil yang disebutkan di setiap latihan di bawah ya. Kemudian menggunakan juga kata-kata yang ada di antara dua kurung. Nah, jadi ada 4 soal nih. Set. Nah, bikin kalimat seperti yang di atas tadi. Ya, coba. Dakhola, apa artinya dakhola? Dakhola tuh masuk, Masuk. Kalau Masuk. keluar? keluar, Koroja. Keluar kharaja. Jalasa artinya? duduk, Duduk. Duduk. Kalau berdiri? eh, koma, koma. Koma, betul. Ya, dalam hadis misalkan man koma Ramadhana, siapa yang berdiri di bulan Ramadan. Atau kalau di jilid 1 kita belajar duduk itu jalisun, berdiri Waqifun. waqifun. Kata dasarnya waqafa. Boleh juga Ustaz. Boleh dong. Bisa jalasa, bisa waqafa. Tapi waqafa nanti maknanya bisa dua. Bisa berdiri, bisa berhenti. Makanya dalam Al-Quran ada tanda waqaf. Tanda berhenti. Bisa dua-duanya. Waqafa atau koma. Gitu ya. Koma juga maknanya bukan cuma berdiri aja. Koma itu bisa diterjemahkan melakukan. Ya, melaksanakan koma itu. Apa tadi? At-tullabu, para siswa, al-fasla. Bikin kalimat seperti di atas tadi ya.
Coba bareng-bareng aja deh. Dakhola atulabu Dakholatullah wajalasu al-fasla ilal fas- wajalasu. Wajalasu. wajalasu ilal fasli. Oh, bukan. Coba yang pas gimana? Ilal Coba. fasli. Dari awal. Dakhola. Dakholat atulabu wajalasu minal fasli. Wajalasu minal fasli. Duduk dari kelas. Kurang tepat. Kebetulan cocok Kelas dengan bahasa berarti. Indonesia nih. Fil fasli. Fil fasli. Kalau kalimatnya gini. Para siswa masuk kelas dan duduk. Nah, lebih enak nggak kira-kira? Gimana kalimatnya? Dakhola Dakhalu Al-fasla wajalasu. Tullabu Hmm. Dakhola Dakhala at-tullabu il fasla. Al-fasla al-fasla boleh. Bagus. Wa wajalasu. Wajalasa wajalasu yang betul gitu. Ya, karena sesuai dengan contoh di atas tadi ya, wajalasu. Jadi kalimat kedua Wajalas subjeknya nggak disebut, tapi digantikan dengan wawu sukun. Wajalasu. Sekali lagi, kalimat yang betul adalah dakhala at-tullabu al-fasla. Ya, para murid masuk kelas. Boleh seperti itu atau pakai tambahan fi. Dakhala fil fasli. Ya, karena dalam Al-Qur'an kata dakhala ditambahkan fi. Ya, jadi dua opsi. Bisa pakai fi, bisa tanpa fi. Kalau pakai fi berarti al-fasli karena fi termasuk huruf jar. Kalau langsung al-fasla objek. Objek fathah. Wa jalasu Jadi dan tadi duduk. fil faslinya setelah at-tullabu ya Ustaz? Ya, dakhala at-tullabu al-fasla wa jalasu. Karena kalau jalasunya kalau faselnya di akhir itu kurang tepat. Kalau duduk di mana duduk? Di kursi, bukan di Kursi. kelas. Biasanya kalau dalam bahasa Arab jalasa itu alal kursi. Atau kalau banyak berarti wajalasu alal karosi gitu. Bukan fil fasli. Kecuali kalau mengungkapkan duduk di dalam kelas boleh. Jalasu dakhilal fasli. Ustadz, Ya. Mm-mm. ini tuh Kenapa? sengaja semua subjeknya tuh laki-laki banyak ya Ustadz? Kalau jalasu, maksudnya kalau jalasu, Bu? Hmm. Enggak, Iya. pertanyaannya apa tadi sekali lagi, Afwan? Enggak, ini objeknya semuanya tuh laki-laki banyak. Objek, subjek. Subjek Ustadz. Subjek, laki-laki banyak ya. Semuanya memang sengaja seperti itu ya Ustadz. Contoh Hmm, yang tadi contohnya kan juga semuanya laki-laki iya, banyak. karena kita berangkatnya dari laki-laki dulu. Nanti nampaknya di bab selanjutnya perempuan nampaknya ya. Biasanya emang dimulai dari muzakkar dulu. Ah, iya betul. Mudzakarnya kuat, pindah ke muannats nanti. Gitu. Ya, Ya. ada lagi? Kalau nggak ada kita coba lanjut ke nomor 2. Doroba artinya adalah Memukul. memukul ya. Itu kalau di bahasa Inggris tuh hit ya. Bisa nggak hit itu pakai kaki? Enggak. Tidak. Nggak bisa. Hit cuman pakai itu ya. Tangan. Cuma pakai tangan doang ya. Tapi doroba tuh bisa pakai kaki, bisa pakai tangan, Oh, bisa pakai alat doroba bil aso. Pakai kayu. ya, kirain hit juga bisa pakai kaki. Kick. Karena Berarti. karena apa namanya? Nendang bola tuh doroba, nendang Hmm. bola gitu ya, dan lain-lain. Itu pakai doroba. Doroba maknanya ada dua. Satu doroba itu memukul, Menendang juga. menendang juga ya dan lain-lain. Satu lagi secara fisik maksudnya. Yang kedua yang non fisik. Contoh misalkan wa Allah pas baca Quran gitu ya. Durusulu jilid 2 nih. Wa Allah Allah memukul lah. Allah memukul gimana nih? Bukan. Wa Allahu masalan. Allah memberikan permisalan. Percontohan. Contoh atau perumpamaan. Memberikan jadi ya Ustaz.
Kalau di bahasa Indonesia terjemahnya apa ya? Ngasih contoh Memisal tuh, memberikan. memberikan permisalan dan lain-lain gitu. Kalau di bahasa Arab tuh doroballahu masalan, doroba masalan tuh ngasih contoh. Mencontohkan. Mm-mm. Ya ada Memberikan ustadz contoh. misalkan menjelaskan suatu hukum. Sa'adrib lakum masalan. Nah, saya akan memberikan kalian contoh gitu. Jadi Ah, nggak spesifik hanya memukul. Iya. Ada makna lain yaitu memberikan contoh. Ya doroba masalan. Kemudian kalau di sini tapi mukul ya. Konteksnya mukul. Qatala, Membunuh qatala membunuh ya. kecil. Al-auladu, anak Anak-anak. anak-anak al-hayyah. al-hayah ular. Ular. Ular ya. Coba dibikin kalimatnya kayak tadi. Doroba al-awaladu Al-auladu. Auladu. al Al-hayyata. Al-hayyata. wa qatalu. Qatalu. Wa qatalu hu. Ada hu-nya. Ya, Kenapa ada qatalu. hu-nya? Hu-nya ke ular. Hu-nya ke ular, betul. Ya, kenapa qatalu lu-nya panjang? Karena al-awladu. Kembali ke al-aulad. Jadi domir itu sangat penting dalam bahasa Arab ya. Jangan Apa disepelekan. Ustaz? Mhm. Ular Kenapa? itu ular Oh, itu oh iya iya mudzakkar atau betul, Mumtaz. muannas? Bagus bagus Mumtaz. Afwan afwan. Qataluha berarti afwan afwan. Bagus, Bu. Happy, mantap. Ya, detail nih, mantap. Darabal auladu al hayyata wa qataluha. Betul ya? Qataluha. Mantap, Lalu Mumtaz. Al hayyata. Silakan dicek nanti kisahnya Nabi siapa yang kaitannya dengan ular? Nabi Musa. Nabi Musa Musa. ya. Fa'idha hiya hayyatun tas'a. Ya, tiba-tiba berubah jadi hayyatun, ular yang tas'a, yang tas'a itu Raksasa. berusaha ya, Musa. gerak-gerak gitu. Hmm. Hayya. Nanti beda dengan rasa malu. Rasa malu al haya'u panjang. Ini emang mirip-mirip ya. Al haya'u meskipun nggak mirip banget sebenarnya. Ada bedanya. Al haya ya panjang. Al haya'u itu rasa malu. Hamzahnya ganti sama tamar buta al hayatu itu kehidupan. Al haya'u rasa malu, al haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu sebagian dari keimanan. Ya, al hayatu kehidupan. Innamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia. Kalau ini hayyah pakai tasdid. Makanya ketika melafalkan itu harus betul. Kalau nggak betul, khawatirnya nanti ketukar-tukar. Ya, ketukar-tukar. Eh, nih, Mas Yoma coba tampilkan ya ini sedikit saja. Ini nanti mungkin kita coba dawamkan satu pertemuan baca ini ya. Kita coba dawamkan gak apa-apa ya. Pakai silsilah ya. Ya Ustaz. Bukunya namanya Al-Qira'atu wal Kitabah. Membaca dan menulis. Ya ini mukaddimah dilewat aja ya. Mas Yoma juga belum pernah baca. Nah, harfu ba, huruf ba. Nanti belajar juyubun. Ini di kelas, ini belajarnya teriak-teriak doang. Ustadz sebutin ismi bakron, ikutin mihnati tobibun dan seterusnya. Ya, kita biasakan panjang pendeknya dan lain-lainnya sama menambah kosakata. Nanti silahkan ditulis kosakata yang baru. Ya, misalkan mihnati, mihnah itu profesi. Anatolibun, nggak usah ditulis ini udah tahu. Fihaki berarti udah tahu ini mah. Ibrahim bakolun, bakolun apa ditulis di buku. Nah, kita belajar. Terus ini kalau menulis mau dikerjain silahkan. Tapi fokus Mas Yamal di kelas ini nanti lebih ke pelafalannya ya insya Allah. Karena pelafalan masih jadi PR ya di kelas ini. Ya selain tadi ya fiil, fa'il dan maf'ul. Nah, ya masih jadi PR. Perlu penguatan. Kita tuntaskan dua nomor lagi ya. Qara'a. Qara'a itu apa? Baca. Membaca, Membaca. Fahima. Paham. mengerti, Paham. Mengerti. Fahima ngerti ya. Nanti fahima juga artinya apa? Dalam bahasa Arab tuh ada dua. Ngerti itu tuh bahasa Arab ada dua. Lebih malah. Salah satunya ada
wa'a. Wa'a. Meskipun wa'a nanti bisa jadi sadar gitu ya. Ada orang koma terus sadar. Nah, itu wa'a. Ya kalau ada orang lihat sampah nggak dibuang, bukan nggak ngerti, tapi nggak sadar. Jadi bukan fahima tapi wa'a. Tapi wa'a ini bisa juga dimaknai ngerti ya. Kata perintahnya adalah Jadi Ustadz ngejelasin panjang lebar di akhir gitu. Pahamilah gitu. Itu Gitu. hurufnya apa Ustaz? Huruf ain. Ain Ain itu. dong, ain gitu dong. Ain dikasih kasroh gitu. Kasroh, pahamilah artinya itu. Wa'a tadi kata kerja juga Ustaz. Kata kerja itu kata kerja lampau ya. Artinya berarti sudah sadar atau sudah paham. Nah, Wa'a setelah ain ada ada alif bengkok alif ya. marbutoh. Apa? Alif Alif bengkok. maksuroh seperti ya, ya alif maksuroh. Ya, oke. Nomor 3, coba bikin kalimatnya. Qoro'a Qara'a Qara'at tulab tulabu adarsa ad-darsa wa wa fahimu. fahimu. Fahimu, sip, mantap. Hati-hati jangan sampai jadi qoro'a, qoro'a, hati-hati. Kalau qoro'a artinya membaca. Kalau qoro'a artinya adalah mengetuk. ngetuk. Qoro'a pakai ain itu mengetuk. Ya, qoro'a al-baba, mengetuk pintu. Sami'a 4. Sami'a apa Ustadz, nih? Iya Mendengar, ya, kenapa? Anas. dengar. apa yang fahimu tadi terakhir nggak perlu ditambahin hu ya Ustadz? Kan Eh dulunya tambahin sih ya sebetulnya. ada Fahimuhu memahaminya. Ya. Harusnya tambahin. fahimu Fahimuhu harusnya. hu Ya, gitu Ustadz. ya fahimuhu bisa Fahimu. begitu. Tapi kalau Hi-nya pendek ditempelin kan Ustaz? Ih-nya pendek tentu. Ya, yang panjangin kan mimnya doang. Fahimuhu gitu. Kayak sami'a apa tadi? Mendengar. Mendengar. Hati-hati, sami'a ini bukan sama'a ya. Kita sholat setiap hari kita bilang Allahu. Allah mendengar liman hamidah, siapapun yang memujinya. Allahu liman hamidah. Makanya kita bacanya apa ketika i'tidal tuh? Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Walakal hamd. Rabbana lakal hamdu. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, lakal hamdu, segala puji bagimu. Ada yang versi panjangnya. Banalaka Tambahannya apa? hamdan katsira tayyiban mubarak fi Rabbana lakal hamd. Kayaknya bukan yang Mil'us itu kayaknya. samawati wa Mil'us mil'ul ardi. samawati wal ard. Mil'us samawati wal ardi, sepenuh langit-langit dan bumi. Wah. Allahu liman hamidah. Allah mendengar siapapun yang memujinya. Terus kita bilang Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawah. Itu jadi sesuai itu. Ya, Allahnya mendengar, kitanya memuji. Sesuai. Dan mulai dipahami ya, apa bacaan-bacaan sholat juga mulai dipahami juga ya. Next, sami'a mendengar tadi. Zahaba, Pergi. Pergi. zahaba pergi. Bikin kalimatnya silakan. sami'an Sami'an An-nasu nasu adana al-adhana Al-adhana wa ilal dhahabu masjid. ilal ilal masjidah. ila Masjidi. iya Ila ilal masjidi. Mantap. Wa dhahabu ilal masjidi. Mantap. Sip. Ada pertanyaan dulu, Bu Ibu, silakan. Aman ya, insya Allah. Nanti perlu banyak penguatan, tapi insya Allah di bab-bab berikutnya juga masih ada latihan-latihannya. Ini kita kalau mau apa namanya belajar tambahan ya, maksudnya belajar barangkali saya harus menguatkan nih pemahaman saya. Nanti searching ya atau lihat di bukunya fiil madhi. Fiil madhi itu kata kerja lampau. Kenapa lampau? Karena ya di bukunya diawali dari yang lampau ya atau
past ya, past tense kalau di bahasa Inggris ya, lampau. Nanti ke yang akan datang nanti kita akan pelajari. Latihan 10, buatlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Nah, ini macam-macam. Nanti kita jadikan untuk pertemuan berikutnya. Siap-siap setiap orang nanti menyebutkan contoh kalimat ya. Contoh kalimat dari kata-kata berikut kata kerja nih. Ya, dan nanti kita masuk ke bab 6. Ada pertanyaan dulu, boleh silakan. Nomor 10 di PR Ustadz atau gimana? Enggak, nomor 10 buat minggu depan aja. Di awal Oh, pembelajaran nanti kita akan bahas kembali. Jadi recall materi di materi sebelumnya ya. Kata kerja. Sambil nanti dipersiapkan silakan kalimat. Enggak usah ditulis jangan ya. Ya nggak usah. Nanti bikin kalimat secara lisan. Ada kan pertanyaan lagi? sambil Silakan. latihan menulis Kenapa, Bu? Ustadz. Sambil latihan menulis Ustadz. Latihan nulis yang lain aja. Yang ini jangan. Yang ini kita biasakan bikin kalimat tapi spontan gitu ya. Nah, ini juga bisa dipelajari tapi next saja sampai. Kita pakai Al-Qiraah wa Kitabah, ini bagus banget bukunya. Ada pertanyaan boleh silakan. Mas Emma kirim di grup ya bukunya. Ini buku yang menulis itu ya Ustadz? Eh beda sih Bu. Kalau yang menulis ada nama lainnya itu Tadribatul Khat. Kalau ini Al-Qiraah wal Kitabah. Jadi baca dan tulis. Nggak hanya menulis saja. Nah, ini di grup ya. Nggak ada, aman ini. Nampaknya nggak ada ya. Insya Allah bisa dipahami ya materinya. Semoga yang berhalangan hadir juga bisa catch up gitu ya. Bisa mengejar ketertinggalan, nggak sampai terseok-seok karena seringkali di kelas bahasa Arab tuh bukan gak ngerti, tapi ketinggalan materi dan berat ngejarnya. Ya, untuk pertemuan hari ini nampaknya cukup dulu ya, insya Allah. Semoga Allah berikan keberkahan, kebermanfaatan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Alhamdulillah. istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz. Barakallahu fiik. Wa iyyakunna bibu. Izin diakhiri ya. Ya, Ustaz. Mantul Ustadz.